Bab 44. Istri dadakan presidir. Di sisi lain Lukas merasa senang karena melihat pergerakan saham Andala Group yang kembali naik bahkan lebih di atas rata-rata. Tidak hanya Lukas saja, semua orang merasa sangat senang sekali. Lukas, Papa mau supaya kamu segera mengambil alih jabatan ini dan bisa belajar dari Tuan Melvin, ucap Papa Lukas. Sebenarnya Lukas ada rasa tidak senang karena dari tadi papanya terus saja membanding-bandingkan dirinya dengan Melvin. Melvin itu sungguh membuat hati Lukas tidak senang. Iya, Pak. Jawab Lukas karena tidak mungkin dia membangkang ucapan sang papa. Bagus, sudah sana kamu ke ruangan kamu. Perintah Papa Lukas. Sampai di ruangannya Lukas pun mulai membanting berkas-berkas yang ada di mejanya hingga terjatuh di lantai. Rasanya dia sangat kesal. Di satu sisi dia senang karena perusahaannya menjadi berkembang pesat, tapi di sisi lain dia merasa marah dan kesal karena Melvin menjadi bintang di perusahaannya sekarang. Ini semua gara-gara Melvin. Awas saja, gue pastikan Elo gak bakalan lama ada di perusahaan ini karena sebentar lagi gue yang bakalan jadi presidir di Andala Group. Ucapnya dengan seringai jahat. Sore harinya Mika sudah sampai di mansion. Hari ini dia tidak lembur, akhirnya dia bisa pulang lebih cepat. Sampai mansion pun tetap dia tidak melihat sang suami yang belum datang. Mika pun segera ke kamarnya untuk bersih-bersih diri. Setelah itu dia pun memilih santai di ruang keluarga terlebih dahulu karena jam makan malam masih lama sehingga dia bisa beristirahat terlebih dahulu. Saat sedang enaknya melihat televisi, tiba-tiba nada dering telepon berbunyi, membuat Mika langsung mengangkat telepon tersebut. Namun sebelumnya dia sudah melihat nama penelepon, ternyata adalah Kayla, teman satu SMA dan kuliahnya dulu. Halo Kay, ada apa? Halo Mik, besok kamu ikut gak? Ucap Kayla langsung menanyakan sesuatu yang bahkan Mika tidak tahu apa. Ikut apa? Tanya Mika dengan polosnya. Reuni Mika, jangan bilang kamu gak tahu kalau angkatan sama kita ngadain reunian. Tebak Kayla, dan 100% benar sekali, Mika tidak tahu akan hal tersebut. Astaga, beneran kamu gak tahu? Pekik Kayla di seberang sana. Karen bagaimana satu temannya ini tidak tahu padahal yang lainnya udah ada heboh. Lia, aku gak tahu. Ya udah kalau gitu besok ikut ya reuniannya biar aku ada temennya. Bujuk Kayla karena dia memang cukup dekat dengan Mika sehingga dia mengajak Mika. Enggak, aku gak enak sama yang lainnya, ucap Mika. Gak enak ngapain? Kamu kan juga satu angkatan dengan mereka, dan juga asal kamu tahu besok itu aku dengar-dengar Lukas sama Imelda bakalan datang tahu, ucap Kayla memanas-manasi Mika agar dia bisa datang. Lukas dan Imelda selain mereka adalah teman kuliah Mika, mereka juga sama-sama lulusan SMA yang sama sehingga mereka cukup dekat dulunya sebelum pengkhianatan itu terjadi. Sedangkan bagi Mika itu bukanlah urusannya, biar Lukas dan Imelda datang atau tidak itu bukan lagi ada sangkut paut dengannya. Aku kayaknya gak bisa deh Kay, maaf ya. Ya udah deh. Kalau kamu gak ikut aku juga gak ikut, gak seru soalnya kalau gak ada kamu. Ucap Kayla dengan bete. Sedangkan Mika yang mendengar ucapan Kayla pun merasa bersalah, entah dia merasa tidak tega jika ada orang di situasi seperti ini. Dia ingin menolak tidak ikut, tapi jika dia Rizka ikut maka dia merasa kasihan kepada Kayla karena tidak jadi ikut padahal dia sepertinya sangat ingin sekali ikut. Akhirnya Mika pun menyerah dan menerima ajakan Mika, namun dia tidak bisa janji. Mika juga harus izin terlebih dahulu kepada sang suami karena bagaimanapun nantinya reuni ini akan mempertemukan dia dan Lukas mantannya, takut jika Melvin akan cemburu atau sebagainya. Ya udah aku mau, tapi kamu jangan sedih lagi dan juga kamu besok harus tetap di sisi aku ya. Ucap Mika. Siap bos. Makasih ya Mika. Sayang deh sama Mik,
Ya udah kalau gitu aku matiin dulu ya. Oh ya jangan lupa besok dandan yang cantik biar tuh si Imelda makin panas. Bye pamit Kayla setelah itu menutup teleponnya. Ada-ada saja, ucap Mika dengan senyum tipis tercetak di bibirnya karena tingkah teman SMA-nya itu yang sedang bekerja di Inters Company Yap perusahaan sang mama. Setelah beberapa saat Melvin pun pulang di mana Mika sedang menyiapkan makan malam yang ia buat tadi. Udah pulang? Ucap Mika. Iya, aku ke atas dulu ya. Ucap Melvin kemudian pergi ke atas untuk bersih-bersih. Beberapa saat Melvin sudah turun dengan mengenakan baju kasualnya namun tetap terlihat tampan saja. Siapapun kaum hawa yang melihatnya pasti akan langsung terpesona dengan ketampanan sang suami, begitulah batin Mika. Setelah itu Melvin pun ikut duduk di meja makan dan makan makanan yang sudah disiapkan oleh sang istri. Rasanya seberapapun makanan mahal di luaran sana tetap kalah dengan makanan yang dimasak langsung oleh sang istri. Setelah selesai makan malam Mika pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada sang suami tentang acara reuni besok yang Kayla ajak. Sayang, panggil Mika terlebih dahulu. Ada apa Tanya Melvin melihat Mika dengan tatapan lembut, hati-hati meleyot Mika. Tadi temen SMA aku kan telepon aku terus dia ngajakin aku buat ikut reuni bareng anak-anak SMA aku dulu, sahut Mika dengan gugup. Oh ya gak papa silahkan aja masa aku gak ngebolehin sih, jawab Melvin dengan santai. Tapi, jeda Mika. Tapi apa? Tapi katanya temen aku tadi besok kayaknya ada Lukas sama istrinya, sahut Mika lagi. Melvin hanya diam saja membuat Mika takut jika Melvin marah dan mengira kalau Mika datang hanya untuk bertemu dengan Lukas. Aku datang cuma buat nemenin Kayla temen aku aja kok sayang beneran deh sumpah. Ucap Mika menjelaskan semuanya. Melvin dengan tenangnya menyunggingkan senyumnya kemudian memberikan jawabannya. Aku ngizinin kok sayang tapi diantar ya sama Pak Ilham. Ucap Melvin. Kamu gak marah? Kenapa harus marahkan istri aku mau reunian sama temen-temen semuanya aja? Asal kamu tahu aja ya aku percaya kok sama kamu jadi kamu jangan mikir yang aneh-aneh ngerti? Ucap Melvin menoleh hidung sang istri. Makasih sayang, sahut Mika kemudian memeluk sang suami dengan erat. Iya sayang, balas Melvin yang juga memtigaluk erat tubuh sang istri. Keesokan harinya di sore hari Mika sudah bersiap-siap untuk datang ke acara reuni yang diadakan oleh angkatan SMA-nya. Melvin sendiri bilang kalau dia ada lembur karena banyak proyek yang sedang dikerjakan sehingga menuntutnya untuk lembur padahal dia sangat ingin sekali mengantar sang istri. Mika sudah bersiap dan akan segera pergi menuju ke mobilnya di mana sudah siap di depan. Namun sebelum Mika masuk mobil Kayla ternyata sudah mengabarinya terlebih dahulu. Halo, Kay. Mika, kamu jadi dateng kan? Tanyanya lagi memastikan kalau Mika akan datang. Lia, aku dateng kok. Ini udah mau jalan. Bagus. Kalau gitu kita ketemuan di tempat ya. Lia? Ya udah kau matiin dulu ya aku mau berangkat pamit Mika. Oke. Mika see you soon ucap Kayla kemudian mematikan telepon tersebut. Sedangkan Mika hanya bisa menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah laku sang teman yang sangat absurd tersebut. Pak Ilham pun segera melajukan mobilnya ke tempat tujuan majikannya tersebut. Tak lama mobil Mika pun sudah memasuki gerbang depan hotel, dan akan menghentikan mobilnya di depan lobi berjejeran dengan banyaknya mobil yang juga ikut berhenti. Namun belum juga berhenti di sana Mika sudah melihat orang yang sangat ia benci keluar dari mobil dan sialnya itu adalah mobil di depannya selang satu mobil saja. Yap Lukas keluar dengan Imelda. Pasangan yang sangat membuat Mika muak ingin rasanya Mika tidak datang namun dia kasihan kepada Kayla yang sangat ingin datang.
Lukas keluar dengan sang istri disambut dengan godaan dari teman-teman semanya, di mana ada beberapa orang yang menunggu di luar dan baru datang, sedangkan yang lainnya sudah berada di ballroom tempat mereka menyewa tempat, karena memang banyaknya teman satu angkatan, maklumlah mereka dulu sekolah di sekolah terkenal. Duh, pasangan pengantin baru ini astaga serasi banget sih, ucap salah satu teman SMA Lukas seperti sedang menjilat Lukas dengan kata-kata manisnya. Kayla yang melihat kedatangan mereka berdua pun merasa muak. Sungguh pasangan yang cocok, satunya pangeran kadal, satunya lagi ratu siluman. Dia hanya memalingkan wajahnya saat Lukas tak sengaja bertatapan bareng, sedangkan Lukas sendiri takut kalau Kayla adalah teman dekat sang mantan dulu, sehingga dia boleh berharap sedikit bukan kalau Mika akan datang. Ayo sayang kita masuk, ajak Imelda sambil memegang pergelangan tangan sang suami. Sedangkan Mika pun dengan terpaksa keluar dari mobilnya karena dia sudah melihat Kayla menunggunya di depan lobi dengan wajah ditekuk seperti itu, pasti karena adegan di depannya. Saat dia keluar, Kayla langsung memanggilnya dengan suara keras sekali, dan bisa dipastikan Lukas dan Imelda dan juga uang lainnya akan masuk ke dalam, menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Mika yang baru saja keluar dari mobil mewah tersebut dengan dibukakan Pak Ilham itu. Mika. Pekik Kayla menghampiri Mika dengan bangga sekali karena dia melihat Mika terlihat sangat cantik sekali, apalagi dengan baju desainer mahal. Kayla sangat tahu itu kalau itu adalah merek terkenal. Terima kasih Pak, ucap Mika berterima kasih. Baik Nyonya, balas Pak Ilham kemudian memutari mobil dan masuk ke dalam untuk memarkirkan mobil karena masih banyak yang mengantri di belakang. Jangan teriak-teriak ih, seru Mika saat sudah berada di samping Kayla. Biarin biar mereka tahu kalau Tuan Puteri cantik sudah datang, sahut Kayla. BTW kamu cantik banget Mik, sumpah aku gak bohong. Bahkan ini gaun cantik banget ini kan dari desainer terkenal dan mahal juga, terus mobil yang kamu tumpangi tadi sumpah itu mahal Mik, termasuk mobil kelas atas tahu. Seru Kayla banyak hal karena dia sangat penasaran sekali dari mana Mika mendapatkan. Kamu ya dasar kepo, udah ih yuk masuk. Ajak Mika tanpa berniat menjawab pertanyaan Kayla. Tanpa mereka sadari saat Mika keluar dari mobil tersebut, semua mata tertuju padanya, apalagi Mika hari ini terlihat sangat cantik sekali dengan gaun indah itu, bahkan pakaian glamor yang dipakai Imelda saja kalah jika dibandingkan dengan harga milik Mika. Astaga Mika, kenapa kamu tambah cantik banget sih, ucap Lukas dalam hatinya seperti terkagum-kagum dengan Mika, yaitu mantannya sendiri. Rasanya ada penyesalan yang terlambat dia sadari bahwa Mika lah yang seharusnya dia perjuangkan, bukan malah mengkhianatinya seperti ini. Semua orang yang di sana juga setuju kalau Mika sangat cantik sekali. Banyak juga yang ingin mendekati Mika namun sadar kalau ada Imelda yang seperti cacing kepanasan karena melihat Mika di sana. Ayo kita masuk, ucapnya dengan bete karena dia mengira bahwa dia yang akan jadi pusat perhatian, namun salah. Ini semua gara-gara Mika saja. Lukas pun segera masuk padahal dia masih betah berlama-lama di sana, namun Imelda malah menariknya masuk sehingga dia pun hanya pasrah saja, begitu pun dengan yang lainnya. Hingga sampai di ballroom tempat pertemuan di sana sudah banyak orang, mereka saling menyapa satu persatu dengan senangnya, bahkan mereka tak sungkan untuk bercerita banyak hal, mulai dari kesibukannya sekarang-sekarang ini dan banyak hal lagi. Beberapa wanita juga sudah datang membawa anak mereka, ada yang sudah anak-anak dan yang masih kecil juga banyak. Lukas dan Imelda juga jadi pusat perhatian di sana, karena tampilan mereka, sedangkan Mika belum datang karena dia masih berada di lobi tadi. Mika berharap semoga saja di reuni SMA-nya kali ini tidak membuat hatinya sakit dengan melihat kedekatan Lukas dan Imelda.
Kalau soal melepaskan, Mika sudah melepaskan dan sudah tidak berharap lagi. Tapi tetap saja dia pernah berada di masa-masa indah berpacaran, namun harus dikhianati tetap terasa sakit, apalagi dengan temannya sendiri.